Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, selamat datang kembali di video saya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai sinkronisasi di dalam sistem operasi. Di sini saya akan mensimulasikan atau mempraktekkan menggunakan CPU OS Simulator. Nah, jadi di sini saya menggunakan modul praktikum yang saya punya. Jadi ada modul praktikum mengenai sinkronisasi proses. Di sini ada beberapa praktikum yang akan saya kerjakan. Namun praktikum tersebut telah saya modifikasi. Nah, untuk lebih jelasnya apa yang saya modifikasi, langsung saja kita masuk ke aplikasi CPU OS Simulatornya. Nah, jadi ini merupakan CPU simulator. Di sini ada nanti program listnya, ada programnya, instruksinya, dan yang lainnya. Kemudian di sini juga ada compiler. Nanti saya akan menggunakan compiler. Kemudian ada untuk input-output, OS 0, interrupts, virtual OS, dan yang lainnya. Nah, baiklah kita langsung ke bagian yang pertama. Pengerjaan yang pertama itu pada compiler. Nah, di compiler ini teman-teman bisa lihat ini adalah bagian dari aplikasi yang akan mengcompile bahasa yang dimengerti oleh kita, manusia, akan dikompil menjadi bahasa assembly atau bahasa yang akan nanti dimengerti oleh mesin atau yang kita sebut dengan bahasa mesin. Nah, baiklah, langkah yang pertama yang akan kita buat di sini adalah mengetikkan kode ini pada compiler tadi. Namun saya sudah mengetikkan kodenya dan sudah saya modif. Maka pada compiler ini akan saya load ini program yang pertama. Nah, pada program ini yang saya ubah itu variabelnya, terus berapa nilai dari variabel itu, kemudian pada loopingnya di situ dibikin 1 hingga 20 dan saya bikin 2 hingga 21. Kemudian yang di bawahnya juga saya ubah di modul 1 sampai 12 dan saya 2 sampai 13. Setelah dibikin seperti ini, kita ubah base address-nya menjadi 100 seperti pada modul. Kemudian ini kita compile dulu. Nah, jadi ini adalah bahasa mesinnya atau bahasa assembly-nya. Kemudian setelah kita compile dan bahasa assembly-nya masuk, kita load in memory dengan base address 100. Nah, jadi masuk di program list kita latihan sinkronisasi tadi yang dari sini. Kemudian setelah ini kita lihat lagi apa yang harus kita kerjakan berikutnya. Nah, kemudian setelah kita tampilkan tadi, setelah kita compile dan tampilkan di jendela konsolnya, atau kita load in memory, kita pindah ke OS Simulator. Kemudian kita ubah dengan ketentuan seperti ini, round robin dengan 10 ticks dan CPU speednya maksimum.
Kemudian kita buka di sini, kita beralih ke OS 0 ini. Nah, sudah masuk di program listnya latihan sinkronisasi. Pada bagian scheduler, kita pilih round robin, dan time slice-nya kita ubah jadi 10 ticks. Kemudian pada bagian OS control, CPU speed-nya kita naikkan jadi fast. Setelah itu kita klik program tadi dan kita create new process. Setelah sudah di create new process dan masuk ke ready key, kita start. Untuk melihat outputnya, di CPU OS Simulator ini kita klik input output. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jadi ini prosesnya udah selesai dan didapat di sini track 2-nya track 2A-nya 19, track 1A-nya 26. Kemudian kita clear. Di sini juga kita remove all program. Lalu di compilernya juga kita clear aja, dan kita close juga. Nah, pada program source di compiler ini, kita masukkan program yang kedua. Kita load. Kita masukkan program kedua. Bedanya apa program pertama dan program kedua tadi? Bedanya adalah pada bagian sub thread 1S thread synchronize-nya. Pada program yang pertama, saya tidak menambahkan kata-kata synchronize. Dan di program yang kedua ini, saya tambahkan kata-kata synchronize. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Kita lakukan langkah yang sama, kita compile. Setelah bahasa assembly-nya masuk, kita ubah lagi base address-nya jadi 100. Kemudian kita load in memory. Oke, setelah itu sudah masuk di memori ini, kita pindah ke OS 0 lagi. Kita klik ini. Untuk scheduler dan CPU speed-nya itu masih sama. Kemudian kita load ini. Nah, setelah ini masuk, latihan sinkronisasinya masuk, kita start lagi programnya. Kita lihat di input output. Nah, perbedaannya adalah jika kita menggunakan synchronize, thread yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah thread 1. Hingga thread 1 ini selesai, baru dikerjakan lagi thread 2-nya. Kalau sebelumnya tadi kan in thread 1, in thread 2, dua-duanya ada di dalam in main kan. Jadi ini sudah selesai thread 1-nya, baru dikerjakan thread 2-nya. Sedangkan yang sebelumnya itu thread 2 terlebih dahulu yang dikerjakan, baru thread 1. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jadi ini prosesnya sudah selesai. Kemudian kita coba ke program yang selanjutnya. Ini kita remove all program. Yang di compilernya kita close.
Kita masukkan lagi load, proses yang terakhir. Ini di proses ini saya tambahkan enter dan leave. Enter, kemudian leave. Jadi kita compile. Kemudian base address-nya kita ubah lagi jadi 100. Kita load in memory. Sama seperti tadi, kita buka di OS 0. Kita masukkan. Ini ya, scheduler dan OS control CPU speed-nya sama. Kita start. Kemudian kita lihat di input output. Jadi prosesnya seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Jadi ini thread 1 yang dikerjakan terlebih dahulu. Namun ketika masuk ke programnya itu kedua thread ini masuk secara bersamaan. Thread 1 dikerjakan lebih dahulu, lalu thread 2 selesai thread 2 dan selesai dari programnya. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari ketiga program tersebut adalah ketika kita mengetikkan atau menambahkan kata sinkronisasi ke dalam program yang kita buat, maka program tersebut masuk ke main-nya atau masuk ke bagian pertama program, itu thread-nya itu masuk satu persatu. Jadi setelah yang pertama selesai, baru dan thread pertama itu keluar dari main, baru thread yang kedua itu masuk ke dalam main programnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.